sosial media, internet, perkontenan itu sisi positifnya emang fun banget buat perwibuan. Orang-orang bisa sharing opini ke suatu anime, bisa interaksi sama wibu, satu fandom lah, dan hal lainnya. Tapi sisi jelek ya gue kepikiran ya hal yang gue sebut tadi, mungkin ngerusak cara orang-orang menilai dan enjoy suatu anime atau manga. Pokoknya ngewibu in general itu gimana, which yang maybe itu internet secara keseluruhan bisa merusak cara orang menilai media perwibuan. Video ini bisa dibilang ya munafik sih, dateng dari orang yang kerjaannya bikin konten nyinyiran tentang media perwibuan di internet sih. Tapi kayak setelah hal itu ya gue sadarin setelah bikin konten beberapa tahun ke belakang ini. Gue ngomongin hal ini karena di satu sisi gue suka perkontenan, internetan sama perwibuan ini, karena gue jadi dapat perspektif baru gitu dari banyak orang lah ya. Tapi kadang tuh hal itu juga ngebikin gue gak suka gitu sama cara internet mandang suatu media perwibuan itu gimana. Pokok gitu aja kali ya. Dan ini mungkin hal yang gue rasa ngerusak cara orang menilai suatu media perwibuan itu gimana, dan ini karena internet. Pertama, hal yang gua rasa orang mungkin udah banyak yang setuju lah, udah konsensus banyak yang setuju, tapi di satu sisi rasa masih banyak orang yang menjadikan hal ini sebagai patokan mutlak. Gua gak suka di saat gue minta penjelasan orang gitu kenapa itu anime bagus atau jelek, itu mereka ngeluarin rating mal, IMDb atau sejenisnya lah ya. Gue mau tahu opini lo, bukan rating kompilasi orang-orang ngevote itu mau angkanya pro atau kontra sama lo. Gue mau tahu kenapanya sebagai lu pribadi. Kayak kenapa sih ada yang jadi web rating itu sebagai indikator mutlak buat tentuin anime atau manga itu bagus atau kagak. Ya rating web itu ya bisa digoreng lah, bisa nggak sesuai sama selera lu rating tinggi atau rendahnya itu ya gue nggak tahu tuh. Bahkan sekarang rating web itu persepsi orang-orang di saat ada yang ngasih rating 7 dari 10 gitu katakanlah di mal di IMDb, itu mikir rating 7 dari 10 itu auto jelek gitu, dari yang minimal paling bagus itu 8 dari 10, padahal rating 7 dari 10 itu sebenarnya masih di atas rata-rata loh. Kan 10 dari 10 rata-rata 5 dari 10, 7 dari 10 itu hitungannya masih ya bagus gitu loh. Walaupun dia 7 dari 10 mungkin kagak masterpiece apa, tapi kan rating di web itu 7 dari 10 kan kompilasi dari orang-orang, kan bukan selera lo juga. Jadi ngapain gitu lo mau rating dari web juga. Makanya kayak kenapa jahat banget sih orang-orang sama rating 7 dari 10, sumpah belakangan ini. Kok ya di saat orang ngomong anime bagus atau jelek mau nilai rating dari web itu gue skip banget, semua gue udah malas ngomong. Tapi ya rating web gimana pun juga kalau dipakai buat patokan deh, cuma buat patokan awal. Tapi buat menentukan lu bakal suka atau kagak, ujungnya gue rasa lu tetap perlu nonton. Sumpah percaya dah ke gue gitu. Walaupun itu anime 7 dari 10 yang lu kayak 7 dari 10 doang, padahal anime 7 dari 10 yang di bal itu yang lu ragu lu tonton mungkin bisa lu suka banget dan mungkin aja life changing. Jadi please banget jangan jadi rating web itu patokan mutlak buat menentukan suatu anime itu bagus atau kagak. Kita udah meninggalkan rating IMDb, rating bal di tahun 2024 sumpah please. Dan ini udah mau ganti tahun. Yang kedua ini jujur gue 50-50 banget sih, dan bisa aja gerusak cara menilai lu itu ke suatu anime atau manga itu gimana. Tapi ini tergantung lu pada cara menanggapinya gimana. Gue rasa orang-orang belakangan ini terlalu ngikutin opini orang lain sih yang kayak ada hubungannya sama yang rating web tadi, karena rating web itu kan kompilasi dari opini-opini orang lain lah ya. Cuma ini spesifik di saat orang-orang ya menjadi pengikut, menjadi subscriber orang-orang yang aktif di dunia perkontenan perwibuan gitu. Katakanlah ada yang suka konten kreator lah, katakanlah ada akun Twitter tukang review lah atau apalah ya. Dan ini poin yang gue rasa paling munafik, karena gue orang yang berkontribusi di bagian itu juga. Gue tahu lu pada mungkin punya konten kreator favorit lu entah di topik apapun, dan dalam konteks video ini kali ini ya konten kreator perwibuan atau sosial media personality favorit lah ya. Mungkin hal itu kayak ngebikin semacam si personality internet ini jadi patokan rekomendasi lu gimana, dan ngejadiin orang-orang itu sebagai pedoman karena terlihat expert lah ya. Hal itu gak salah, cuman gue 50-50 banget. Apa ya, enak gitu ada orang terkenal yang seselera lu gitu. Tapi apakah dengan lu ngikutin orang itu lu beneran ngebuild selera lu sendiri atau sekadar ngikutin selera orang lain juga? Katakanlah konten kreator lu ngomong ini anime jelek jangan ditonton, terus akhirnya lu kagak jadi nonton gitu. Padahal mungkin kalau lu coba tonton anime yang katanya konten kreator itu jelek, mungkin lu bakal suka kan. Gue gak tahu tuh. Mana tahu ya tiba-tiba si konten kreator favorit lu apa yang bilang bagus sama lu jadi bisa berseberangan gitu opini. Gue pribadi gak pernah masalah lu mau setuju atau enggak sama opini gue tentang apa yang gue omongin di konten gue. Mau lu kata opini gue jelek ya silahkan, asalkan lu emang niatnya ngedebatin gue, bukan niatnya nge-rage bait. Supaya karena gue paham tuh orang-orang yang niatnya nge-troll sama nge-rage bait gue, sumpah kayak gue prefer gitu. Jangan pernah jadiin katanya orang lain itu patokan mutlak buat menentukan suatu anime itu bagus atau kagak. Walaupun itu
itu ya katakanlah konten kreator favorit lu lah atau apalah, sumpah kadang emang lu perlu bertentangan gitu sama orang-orang cuma buat menentukan selera lu sendiri. Even mungkin bahkan orang itu si Hideo Kojima, sumpah please. Hideo Kojima kan sering jadi patokan buat film-film sih, tapi ya lu coba deh kali-kali kadang ya kagak bisa setuju juga, walaupun si Hideo Kojima itu orang yang expert juga kan. Anyway, gua rasa ya ultimate dari orang-orang sangat ngeliat rating dari web terus ngikutin opini orang lain berlebihan, ditambah sikon sosial media sekarang yang feeding of engagement rage bait dan dapat duit, hasilnya adalah gorengan di internet, yaitu kombinasi dari hal yang gua udah sebut tadi. Spesifiknya sih mungkin bisa lebih didetailin lagi, cuman gua rasa hal tadi yang gua sebut itu garis besarnya lah ya, dan garis besarnya ini punya kontribusi buat ngerusak cara orang menilai suatu anime atau manga atau media perwibuan in general bagus atau kagak. Efek tuh orang yang jadi nonton dan gak mau nonton suatu anime atau ya katakanlah manga, baca dan gak baca manga dan menilai jelek atau bagus itu cuman berdasarkan gorengan di internetnya aja. Banyak orang yang bilang jelek lah, terus konten kreator favoritnya ngomong jelek lah, belum ditambah lagi engagement di sosial media, katakanlah Twitter sama Instagram, orang-orang ngejudge-nya lewat situ aja, bukan karena nyoba nonton sendiri. Akhirnya orang-orang menilai suatu media perwibuan, anime, manga atau apapun itu ya karena katanya internet aja, dan gak membentuk opininya sendiri terhadap hal tersebut, yang akhirnya gua rasa merusak cara orang menilai anime sama manga bagus atau jelek itu kayak gimana. Makanya juga gue lebih demen orang yang kontra opininya sama gue buat nilai anime sama manga, dan dia ngasih argumen sama kritikan yang valid kenapa dia gak setuju sama opini gue. Itu karena orang yang kontra sama gue, at least dia punya pendirian sendiri, punya indikator sendiri, punya selera sendiri apa yang ngebikin anime sama manga itu bagus atau jelek buat dia itu kayak gimana, daripada sama orang yang setuju sama opini gue tapi cuma sekadar ikut-ikutan aja dasarkan katanya orang lain, ngasih rating mal ditambah gorengan sosmed udah tuh. Anyway, udah gitu aja kali ya, ini penutup. Gue nggak tahu lo orang gimana, dan mungkin kalau kesindir mungkin video ini buat lo jadi mohon maaf kali ya. Tapi gimana pun juga dengan cara orang-orang engage media perwibuan di sosmed sekarang ini, gue rasa bisa ngerusak cara lo mandang hal yang bisa lo suka atau nggak suka, dan lo bisa jadi gak nonton hal yang mungkin lo bakal suka cuman karena opini di internet aja. Nggak tahu lo yang mana, tapi intinya mah lo buat ngebentuk selera sendiri, buat ngebentuk opini sendiri, dan gak terlalu ngikutin orang lain itu ujungnya emang lo harus nyoba sendiri, lo harus nonton sendiri, lo harus baca sendiri. Jangan terlalu ngikutin orang lain, walaupun orang lain ini katakanlah konten kreator favorit lu lah, katakanlah sosial media personality favorit lu atau apa, dan jangan lagi-lagi ngikutin rating web. Apa lu ikut buat faktor pendukung, tapi jangan faktor mutlak, karena orang yang bisa paham selera lu sendiri itu ya cuma diri lu sendiri, bukan katanya internet. Hal itu juga ngebikin kadang emang lebih enak lu ngejauhin diri lu dari gorengan di internet juga pas nonton suatu anime, buat ngebentuk opini lu sendiri ke suatu hal dan memahami sendiri apa yang lu suka dari yang gak lu suka, karena cuma lu sendiri yang bisa paham selera lu apa. Dan jangan ngikut katanya internet mulu, yang itu bisa ngerusak kalau lu ngewibu cara lu menilai suatu anime bagus atau jelek itu gimana.